Halo, perkenalkan nama saya Sonia Saturnina Fernandes dengan NBI 115-200197. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing dari mata kuliah Media and Culture Studies kelas B. Analisis framing menurut Sobur, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang dan perspektif itu menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Analisis framing dipakai untuk membeda cara atau ideologi media saat merekonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita, agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif. Seperti contoh pada gambar ini, menunjukkan ketika media televisi ataupun media massa menggiring opini masyarakat menyajikan berita yang hanya sepotong-sepotong, sedangkan berita asli tidaklah seperti itu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep analisis framing dari yang pertama, Murray Edelman, Robert N. Edman, John Dang Pan, dan Gerald M. Kosicki. Yang diawali oleh Murray Edelman, yang menurutnya realitas yang dipahami khalayak ada realitas dengan cara tertentu atau dengan bingkai tertentu. Jadi yang apa kita pahami dengan realitas atau kenyataan sekarang itu bisa berasal bagaimana kita melakukan pendefinisian. Jadi dari diri kita sendiri maunya seperti apa sih saat menilai suatu hal tersebut. Namun, Murray juga berpendapat ada dua bentuk pendefinisian suatu isu dalam sebuah pemberitaan di media. Yang pertama, kategorisasi itu digunakan agar masyarakat mengingat cakupan yang menonjol dalam suatu isu atau peristiwa, misal pemberitaan media pada kasus Sampit 2001, peristiwa Mei 1998 pada kejatuhan Soeharto. Yang kedua, rebrukasi yang merupakan pengelompokan peristiwa yang besar, misal peristiwa dalam perang suku Dayak dan suku Madura. Selanjutnya, Robert Edman menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek dari realitas oleh media. Framing memberi tekanan lebih pada cara teks komunikasi yang ditampilkan dan bagian yang dianggap penting oleh pembuat tes. Edman melihat framing dalam dua dimensi besar. Pertama, seleksi isu. Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta dari realitas yang kompleks dan beragam. Aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dengan menyeleksi isu, wartawan dapat membuat peristiwa dengan memasukkan atau mengeluarkan isu tergantung sudut pandang yang ingin mereka sampaikan. Kedua, penonjolan aspek tertentu dari isu. Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan pada khalayak. Wartawan dapat melakukan penonjolan tertentu pada sebuah peristiwa sesuai sudut pandang yang ingin ia sampaikan. Di analisis Robert Edman ini dibagi ada 4 perangkat, yaitu define problems, pendefinisian masalah, yang dimana menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami, peristiwa sama dapat dipahami secara berbeda dan dibingkai dengan berbeda. Ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda. Diagnosis causes berkirakan penyebab masalah, menekankan pada untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bukan berarti apa, tapi bisa juga berarti siapa. Bagaimana peristiwa dipahami tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Oleh sebab itu, masalah yang dipahami secara berbeda, maka penyebab masalahnya akan dipahami secara berbeda pula. Yang ketiga, make moral judgment, membuat keputusan moral, menekankan pada moral-moral apa saja yang diambil dalam menjelaskan isu tersebut. Keempat, treatment recommendation, menekankan penyelesaian. Bagaimana memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Selanjutnya, John Dang Pan dan Gerald
Kosiki. Jadi ada konsepsi psikologis dan konsepsi sosiologis. Dari psikologis, bagaimana cara individu memperoleh suatu proses informasi yang diterima untuk menciptakan definisi tersebut. Jadi, proses kognitif internal individu atau menafsirkan peristiwa. Lalu, sosiologis, bagaimana individu menganalisis pengalaman sosialnya untuk memahami realitas di luar dari individu tersebut. Ada 4 struktur framing, menurut Dondang, Pan dan Gera MS Kosiki. Jadi ada sintaksis menyusun kata, skrip mengisahkan fakta, tematik menulis fakta, retoris menekankan fakta. Yang struktur stasif, perangkat framingnya adalah skema berita. Jadi sitasi ini berhubungan bagaimana wartawan menyusun kata, menyusun opininya, membuat kutipan dari narasumber, membuat pengamatan dan sebagainya. Kemudian struktur skrip melihat bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta dalam strategi bercerita. Perangkat framing adalah kelengkapan berita dalam pengemasan peristiwa komponen yang diamati, yaitu 5W dan 1H. Yang struktur tematik yang berhubungan dengan cara wartawan menulis fakta, mengungkapkan pandangannya. Komponen yang diamati ada proposisi dan paragraf. Dan yang terakhir adalah retoris yang menekankan pada fakta. Bagaimana sih peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media? Media memiliki peran yang besar dalam memberikan informasi kepada khalayak. Media adalah agen konstruksi karena media memiliki peran yang kuat dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas sosial. Media memiliki kekuatan untuk memilih, mengedit, dan menyajikan berita, informasi, dan narasi tertentu kepada masyarakat. Media sebagai agen konstruksi berperan dalam membentuk opini, mengatur agenda publik, dan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Media memilih topik berita, memberikan pemberitaan yang menarik perhatian, dan memberikan sudut pandang tertentu yang dapat mempengaruhi bagaimana kita memahami suatu isu atau peristiwa. Melalui proses penyutingan, penekanan, dan penekanan pada aspek tertentu, media dapat mempengaruhi bagaimana kita memandang suatu masalah atau individu. Yang pertama, aspek pemberitaan ideologi. Merujuk pada cara pandang dan keyakinan yang tercermin dalam penyampaian berita oleh media. Setiap media memiliki ideologi tertentu yang dapat mempengaruhi cara mereka melaporkan berita. Ideologi tersebut dapat berasal dari orientasi politik, agama, atau nilai-nilai sosial tertentu. Pengaruh ideologi dalam pemberitaan dapat mempengaruhi pemilihan isu yang diliput, penyajian fakta, dan penekanan pada sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, sangat penting bagi media untuk menjaga kemandirian dan objektivitas agar tetap memberikan informasi yang adil dan akurat kepada masyarakat. Kedua, aspek nilai jual. Dalam pemberitaan merujuk pada cara media mengemas berita untuk menarik perhatian pembaca, pendengar, atau penonton. Media cenderung memilih berita yang dianggap menarik dan punya daya tarik yang tinggi bagi khalayak. Hal ini dapat melibatkan penggunaan judul yang provokatif, pemilihan foto yang menarik perhatian, atau penyajian berita dengan gaya yang menarik. Meskipun penting untuk menarik perhatian pembaca, media juga harus tetap menjaga integritas jurnalistik dan keakurat informasi yang disampaikan. Ketiga, aspek kepemilikan media. Kepemilikan media merujuk pada siapa atau kelompok yang memiliki dan mengendalikan media massa. Kepemilikan media dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap isi berita yang disajikan. Keempat, karakter jurnalis atau penulis. Karakter jurnalis atau penulis berperan penting dalam pemberitaan. Sikap, nilai-nilai, dan etika jurnalis dapat mempengaruhi bagaimana mereka melaporkan berita. Seseorang jurnalis yang profesional akan berupaya meneliti fakta dengan cermat dan menyajikan informasi secara adil dan akurat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa jurnalis juga memiliki pandangan pribadi yang dapat mempengaruhi cara mereka melaporkan berita. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk memisahkan pendapat pribadi mereka dan menjaga integritas dalam penyampaian berita. 5. Pengaruh intervensi. Intervensi dalam pemberitaan merujuk pada campur tangan atau pengaruh eksternal yang mempengaruhi konten berita. Hal ini dapat terjadi melalui tekanan politik, kepentingan bisnis, atau pengaruh kelompok tertentu.
Intervensi dalam pemberitaan dapat mengancam integritas jurnalistik dan kebebasan pers. Selanjutnya, contoh framing yang saya ambil dari dua portal berita. Jadi dari gambar ini dapat dilihat dua berita yang sama pada media online kompas.com dan liputan6.com. Menpora pastikan konser Blackpink Bonping tak bisa pakai stadion utama GBK. Sedangkan pada liputan6.com, penjelasan Menpora larang konser di GBK, tapi izinkan acara relawan Jokowi. Terkait pemberitaan konser Blackpink di Stadion Gelora Bung Karno, memiliki perbedaan dan persamaan. Judul berita yang digunakan oleh media kompas.com menggunakan pilihan kata yang sifatnya tidak menyinggung atas larangan konser di Stadion Gelora Bung Karno. Sedangkan judul berita yang digunakan oleh liputan6.com menggunakan pilihan kata yang sedikit menyinggung, seperti halnya, tapi izinkan acara relawan Jokowi. Terkesan sedikit menyudutkan tentang apa yang sudah disampaikan Menpora sebelumnya, tentang tidak boleh digunakan Stadion Gelora Bung Karno oleh kegiatan lain.